Kehidupan yang kosong menyebabkan dunianya menjadi gelap. Oleh sebab itu dibutuhkan seorang yang mengisi kekosongan tersebut dan menyebabkan dunianya menjadi terang. This is a good news for you. Pagi ini saya dikejutkan oleh sebuah cerita di mana seorang siswi SMP menjual dirinya dengan harga Rp500.000 hanya untuk mendapatkan pulsa. Dan kejadian ini merupakan kejadian yang mulai terbiasa terjadi dalam masyarakat kita. Ada begitu banyak anak-anak muda yang tidak memiliki nilai dalam hidup mereka, tidak tahu tujuan hidup mereka, tidak tahu mengapa mereka harus hidup, sehingga sangat mudahnya mereka ada di dalam kegelapan dan jatuh di dalam dosa. Dan oleh sebab itu GSJ Bethlehem melalui pelayanan youth dengan kawan youth, kami berusaha untuk mendampingi, berjalan bersama-sama dengan anak-anak muda yang mengalami kesulitan melihat masa depan mereka, yang mengalami kekosongan dalam hidup mereka, dan sekaligus tidak tahu apa yang harus mereka lakukan, dan hidup di dalam kegelapan. Kami mencoba untuk berjalan bersama dengan mereka, menolong mereka, menasehati mereka, membawa mereka kepada Yesus. Karena Yesus sendiri berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa yang berjalan bersama dengan aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, tapi berjalan dalam terang." Kawan youth rindu untuk membawa setiap anak-anak muda untuk bisa berjalan di dalam terangnya Tuhan. Berikut kesaksian dari kawan youth. Apakah aku seburuk itu sampai mereka harus ngatain aku gentong? Pusing gua bapak sama gua berantem mulu. Aku adalah anak yang tidak diinginkan. Papa mama gak setuju aku pacaran sama dia. Dokter itu cita-cita mama, bukan cita-citaku. Hai Bethlehemers, Shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Francisca. Saya adalah salah satu co-founder dari Kawan Youth. Good news buat kita semua, gereja kita sekarang sudah memiliki platform konseling online baru yang dinamakan Kawan Youth. Kami baru saja launching kurang lebih 1,5 bulan yang lalu. Kawan Youth dibentuk karena kami melihat banyak anak muda di luar sana yang kebingungan untuk cerita masalah mereka. Ada juga di antara mereka yang mungkin sedang stuck dan nggak tahu harus ngapain. Beberapa mungkin sudah tahu mereka butuh bantuan, tapi nggak tahu harus cari bantuan itu kemana. Oleh karena itu kami hadir dan kami memiliki kerinduan untuk membantu, mendampingi, dan menjangkau lebih banyak anak muda di luar sana. Ini adalah salah satu bentuk pelayanan kami. Tujuan dari Kawan Youth adalah, seperti namanya, kami ingin menjadi kawan, menjadi teman buat kalian. Kami harap kalian bisa diskusi, ngobrol, dan juga konsultasi dengan para konselor profesional. Harapan kami juga, kami bisa menjadi pendengar yang baik, dan juga menjadi tempat curhat untuk kalian. Mudah-mudahan dengan kalian cerita sama kami bisa memberikan solusi atas masalah yang sedang kalian hadapi. 3 orang konselor di Kawan Youth saat ini adalah jemaat dari GSJ Bethlehem yang memiliki latar belakang psikologi. Nah, dengan latar belakang psikologi, berarti kami terikat dengan kode etik psikologi. Kami adalah profesional yang tidak bisa begitu saja misalnya membeberkan rahasia klien, identitasnya, masalahnya, gitu, ataupun data-data klien. Jadi bicara dengan atau ngobrol dengan konselor di Kawan Youth seperti bicara dengan orang profesional yang di bidangnya, yaitu bidang psikologi. Untuk registrasi konseling di Kawan Youth mudah kok. Kalian tinggal buka Instagram dari Kawan Youth, di bagian bawah profile akan ada link yang menuju Google Form. Di Google Form itu memang saat ini tertuliskan bahwa konseling Kawan Youth diperuntukkan untuk youth dari GSJ Bethlehem, Young Gen, ataupun Young Pro. Tapi sebetulnya kami tidak menutup kemungkinan rekan-rekan dari gereja lain untuk konseling dengan kami. Setelah nanti registrasi dan memilih media untuk ngobrol, entah itu lewat Line atau lewat WA atau lewat Zoom,
maka kami konselor akan menghubungi. Jadi nggak ada admin yang menangani, gitu. Jadi langsung konselornya menghubungi untuk mengkonfirmasi media yang digunakan dan juga waktu konseling yang diajukan oleh klien. Sampai saat ini, kami para konselor di Kawan Youth sudah menangani berbagai macam kasus atau masalah seperti relasi dengan keluarga, relasi dengan saudara, relasi dengan pasangan, masalah pekerjaan, masalah penjurusan ataupun pemilihan kuliah, mau kemana kuliah, dan juga ingin ngobrol aja gitu. Nah, tapi kami tidak menutup kemungkinan bahwa akan ada masalah-masalah lain yang mungkin lebih besar bebannya yang bisa dikonselingkan kepada kami konselor di Kawan Youth. Dari testimoni yang kami dapatkan, klien kami mengatakan bahwa mereka senang dengan keberadaan Kawan Youth. Mereka bersyukur bahwa Kawan Youth terbentuk. Mereka merasa mendapatkan masukan, mendapatkan insight, mendapatkan sudut pandang baru atas masalah mereka. Dan tentu saja pada akhirnya merasa terbantu. Tapi secara simpel, mereka bisa mengatakan bahwa mereka bersyukur bahwa ada orang yang mau mendengarkan masalah mereka. Demikian, this is a good news for you minggu ini. Tetap kita doakan untuk setiap generasi muda, karena mereka adalah para pemimpin bangsa ini di kemudian hari. Jangan lupa besok kita akan tetap ada dalam ibadah online. Tetap siapkan hati saudara, konsentrasilah untuk mempersiapkan diri menerima sesuatu yang baru dan yang baik dari Tuhan. Sampai ketemu di kesempatan yang akan datang. Tuhan Yesus berkati saudara. In His ministry, Pastor Arif Multi Ardania.